Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Mriama dengan NIM 0910804231113 kelas A semester 3 Prodi Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas dampak politik global dengan membuat video kajian jurnal yang berjudul Politik Internet Indonesia, Ide Bebas Terhadap Perkembangan Politik, Ekonomi, dan Demokrasi. Pendahuluan. Internet telah menjadi salah satu elemen paling transformasional dalam perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di seluruh dunia. Dalam konteks Indonesia yang tengah berkembang sebagai negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di Asia Tenggara, keberadaan teknologi digital menawarkan peluang sekaligus tantangan yang kompleks. Seiring dengan peningkatan akses internet, muncul pula potensi besar untuk mengubah cara masyarakat berinteraksi, berpartisipasi dalam politik, dan berkontribusi terhadap perkembangan demokrasi. Berikut adalah kajian terhadap jurnal berdasarkan konteks yang telah saya baca sehingga saya ingin mengkajinya. Kajian jurnal, judul dan topik, Politik Internet Indonesia, Ide Bebas Terhadap Perkembangan Politik, Ekonomi, dan Demokrasi. Kekuatan judul jurnal ini. Judul jurnal ini menarik dan mencerminkan isu yang sangat relevan, yaitu kaitan antara internet, partisipasi masyarakat, dan demokrasi di Indonesia. Hal ini menarik pembaca untuk memahami bagaimana digitalisasi memengaruhi kehidupan politik di era modern. Kelemahannya, judul dapat lebih spesifik untuk mencerminkan fokus utama jurnal, seperti pada dampak internet terhadap masyarakat kelas menengah di Indonesia. Misalnya, peran internet dalam mengembangkan demokrasi digital di kalangan kelas menengah Indonesia. Kekuatan pendahuluan. Kekuatan pendahuluan memberikan konteks penting tentang pertumbuhan internet dan perannya dalam demokrasi. Jurnal ini juga berhasil menjelaskan mengapa tema ini relevan untuk diteliti. Kelemahannya, alur pendahuluan sedikit panjang dan kurang struktur. Harus dirapikan dengan memisahkan antara konteks global, konteks lokal, dan tujuan penelitian. Metodologi. Kekuatannya, jurnal ini telah menggunakan pendekatan studi kasus yang konkret dalam kurung RebelNet untuk menggambarkan interaksi antara teknologi dan demokrasi. Kelemahannya, penjelasan tentang metodologi kurang detail. Perlu ditambahkan informasi seperti bagaimana data dikumpulkan, apakah melalui wawancara, analisis konten, atau observasi. Apa alasan memilih RebelNet sebagai studi kasus? Bagaimana validasi data dilakukan? Isi dan analisis. Kekuatannya, pembahasan tentang bagaimana internet meningkatkan partisipasi politik sangat kuat. Hal ini terlihat dari contoh gerakan seperti RebelNet dan kasus Prita Mulyasari. Jurnal ini berhasil menunjukkan potensi internet untuk memberdayakan masyarakat kelas menengah sebagai aktor demokrasi. Kelemahannya, beberapa poin analisis terasa umum. Sebaiknya tambahkan wawasan tentang aspek teknis, misalnya algoritma media sosial yang memengaruhi pola partisipasi digital. Analisis dampak negatif dari internet terhadap demokrasi belum cukup mendalam. Misalnya, Anda bisa membahas lebih jauh tentang ancaman hoaks, manipulasi politik, dan polarisasi sosial. Konteks dan data pendukung. Kekuatannya, jurnal ini telah menggunakan data pendukung yang relevan seperti studi CMCS dan perkembangan internet di Indonesia. Pembahasan kontekstual tentang kelas menengah Indonesia memperkaya argumen ini. Kelemahannya, data yang digunakan terlihat sudah usang. Sebaiknya gunakan data terbaru seperti dari APJII atau lembaga riset lainnya yang mempublikasikan laporan tahunan tentang internet di Indonesia. Tidak ada perbandingan dengan negara lain yang memiliki situasi serupa untuk memberikan perspektif lebih luas. Rekomendasi perbaikan. Yang pertama, perbarui data dan referensi. Gunakan data yang lebih baru untuk meningkatkan relevansi analisis, misalnya laporan terbaru tentang penetrasi internet di Indonesia. Kedua, perdalam analisis. Bahas aspek negatif internet seperti hoax, filter bubble, atau algoritma yang memperkuat polarisasi politik. Tambahkan perspektif tentang literasi digital, terutama
masyarakat kelas menengah. Ketiga, tingkatkan struktur. Pisahkan bagian-bagian pembahasan dengan subjudul yang jelas agar lebih mudah diikuti pembaca. Keempat, tambahkan studi perbandingan. Anda bisa membandingkan pengalaman Indonesia dengan negara lain, seperti India atau Brazil, untuk memperkaya diskusi tentang demokrasi digital. Kelima, rumuskan implikasi kebijakan. Tawarkan solusi konkret seperti perkembangan program literasi digital atau kebijakan yang memastikan akses internet merata di Indonesia. Dengan memperbaiki aspek-aspek di atas, jurnal ini akan lebih kuat, relevan, dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap studi demokrasi digital di Indonesia. Kesimpulannya, jurnal ini memiliki potensi besar untuk menjadi karya yang relevan dan signifikan dalam diskusi demokrasi digital di Indonesia dengan menyesuaikan pada struktur, data, dan kedalaman analisis. Jurnal ini dapat menjadi kontribusi penting untuk kajian teknologi dan politik. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.